Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulkifli dari jurusan Teknik Sipil Universitas Widya Tama. Di sini saya dari angkatan 22 semester 7. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang manajemen kontrak. Apa sih itu manajemen kontrak dan bagaimana sih di dunia lapangan nanti kita terapkan sebagai engineering atau sebagai teknik sipil. Baik, kita memulai dari sejarah. Sejarah manajemen kontrak dalam bidang konstruksi. Yang dimana manajemen kontrak ini dalam bidang konstruksi memiliki sejarah panjang yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi, hukum, dan metode konstruksi. Kontrak konstruksi menjadi dasar dalam mengatur hubungan antara pemilik proyek kontraktor, subkontraktor, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk memastikan proyek berjalan sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya, sejarah awal kontrak dalam konstruksi, yang dimana dalam negara Mesir kuno, Yunani, dan Romawi menjelaskan tentang sejarahnya, yaitu konstruksi bangunan besar seperti piramida, kuil, dan stadion, yang dimana kita dilakukan dengan sistem perbudakan dengan tenaga kerja upahan. Selanjutnya, tidak ada kontrak tertulis dalam bentuk modern, tetapi terdapat perjanjian lisan antara penguasa dan pengerja. Selanjutnya, bukti awal tentang sistem perjanjian kerja ditemukan dalam catatan bangsa Mesir dan Romawi yang mencatat pembayaran tenaga kerja dan pembangunan infrastruktur. Baik, selanjutnya perkembangan kontrak konstruksi di era modern. Yang tadi sejarahnya, sekarang kita akan membahas di era modernnya. Yang dimana standarisasi dan regulasi awal dimulai munculnya revolusi industri, meningkatkan kebutuhan dan infrastruktur besar seperti jalur kereta api, jembatan, dan gedung industri itu sendiri. Selanjutnya, kontrak mulai berkembang dengan penggunaan istilah hukum yang lebih rinci untuk melindungi hak dan kewajiban yang terlibat. Selanjutnya, di mana juga di negara Inggris memperkenalkan konsep yang dimana yang disebut design build bid build, yang dimana pemilik proyek ini menyusun desain sebelum mencari kontraktor untuk melaksanakan konstruksi. Selanjutnya, kontrak konstruksi di era digital atau sekitar 2000-an sampai sekarang, yang dimana pemanfaatan teknologi digital. Kontrak elektronik dan sistem manajemen proyek berbasis cloud mulai menggunakan dokumen fisik. Selanjutnya, ada disebut teman software seperti Building Information Modeling atau yang disebut dengan BIM atau BIM, yang dimana digunakan untuk menyusun kontrak berbasis data konstruksi yang lebih akurat. Selanjutnya, ada aspek hukum dalam konstruksi, yang dimana manajemen kontrak dalam konstruksinya adalah elemen penting dalam industri konstruksi yang mengatur hubungan antara pemilik proyek, kontraktor, subkontraktor, dan subkontraktor dan pihak lain terlibat dalam proyek, yang dimana aspek hukum ini juga dalam kontrak konstruksi berperan dalam memastikan yang dimana kita harus mematuhkan terhadap regulasi, mengurangi risiko sengketa, serta menjamin kelancaran pelaksanaan proyek. Selanjutnya, definisi aspek dalam hukum kontrak konstruksi.
yang dimana definisinya itu tersendiri. Aspek hukum adalah kontrak konstruksi mencakup peraturan perundang-undangan regulasi yang dimana dan dokumen hukum yang mengatur hubungan antara para pihak dalam proyek konstruksi. Yang dimana ada dua hukum kontrak konstruksi ini. Yang pertama ada yang biasa disebut dengan menurut Black's Law discretionary contract adalah dalam industri konstruksi, kontrak berfungsi sebagai alat hukum yang mengikat para pihak untuk melaksanakan proyek sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor Tahun tentang Jasa Konstruksi di Indonesia, kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam pelaksanaan jasa konstruksi yang memuat hak dan kewajiban para pihak. Selanjutnya, definisi manajemen kontrak dan dalam konstruksi, yang dimana manajemen kontrak dalam konstruksi adalah proses yang mencakup penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan penyelesaian kontrak konstruksi guna memastikan proyek berjalan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Selanjutnya, manajemen kontrak dalam konstruksi bertujuan untuk ada 3 tujuan utama yang dalam manajemen kontrak ini. Yang pertama, kita harus memastikan proyek berjalan sesuai dengan kontrak. Yang kedua, mengolah perubahan dan klaim yang terjadi selama proyek berlangsung. Yang ketiga, menghindari sengketa hukum antara pihak. Selanjutnya, teori hukum dalam kontrak konstruksi. Ada 3 teori. Teori yang pertama, teori kontrak sosial. Apa sih teori tentang kontrak sosial? Kenapa sih kita harus menggunakan teori tentang kontrak sosial? Jadi mana? Kontrak dalam konstruksi adalah perjanjian sosial yang mengikat para pihak dalam hubungan hukum yang adil. Yang kedua, kenapa sih kita harus menggunakan teori perikatan? Apa sih teori perikatan ini? Teori perikatan ini adalah kontrak yang menciptakan hubungan hukum berupa perikatan yang mengikat para pihak untuk memenuhi kewajiban yang disepakati. Terakhir, teori risiko. Teori risiko ini adalah kontrak konstruksi yang harus mengatur pembagian risiko pemilik proyek dan kontraktor untuk mengurangi ketidakpastian hukum. Ini adalah 3 teori hukum dalam kontrak konstruksi. Selanjutnya, ada teori manajemen dalam kontrak konstruksi, yang dimana teori manajemen proyek, proyek manajemen teori, PMI Project Management Institute. Yang kedua, teori agensi teori, Jensen dan Mikhail 1976. Selanjutnya, teori transaksi biaya atau disebut dengan teori cost theory, Oliver Williamson 1976. Selanjutnya, regulasi kontrak regulasi kontrak konstruksi di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mengatur hubungan hukum antar pengguna jasa dan penyedia jasa konstruksi. Yang kedua, Peraturan Pemerintah PP Nomor Tahun 2020 yang dimana mengatur penyelenggara jasa konstruksi yang melibatkan pemerintah dan swasta. Yang ketiga, Peraturan Menteri PUPR Nomor Tahun 2020 mengatur tentang standar dokumen kontrak konstruksi untuk proyek yang dibiayai oleh APBN dan
APBD. Selanjutnya, regulasi kontrak konstruksi di dunia, yang dimana ada yang disebut dengan FIDIPS yang kepanjangannya adalah International Federation of Consulting Engineering, yang dimana digunakan dalam kontrak konstruksi internasional. Contohnya VADAC Red Book untuk kontrak desain bid build. Yang kedua, American Institute of Architects atau yang disebut dengan AII kontrak, yang dimana digunakan dalam proyek konstruksi di Amerika Serikat. Selanjutnya yang ketiga, JCV atau Joint Contract Tribunal Inggris, yang digunakan untuk proyek konstruksi di Inggris. Contoh kontrak konstruksi di Indonesia dan dunia. Contoh yang pertama itu adalah contoh konstruksi di Indonesia, yang dimana salah satu contohnya yaitu proyek Jalan Tol Trans Jawa, kontrak PPP sampai atau disebut dengan Public Private Partnership, yang dimana pemerintah bekerja sama dengan swasta melalui skema BOT Build atau Operating Transfer. Selanjutnya, contoh kontrak konstruksi di dunia, yang dimana jembatan Golden Gate Ice kontrak lump sum atau fixed price kontrak, yang dimana kontraktor menyelesaikan proyek dengan anggaran tetap. Selanjutnya, contoh kontrak konstruksi di Indonesia dan dunia. Ini masih contohnya. Maaf, ternyata sama saja teman-teman. Mohon maaf sekali lagi. Nah, next. Oke. Pengantar hukum konstruksi di Indonesia. Yang dimana aspek hukum dan manajemen kontrak dalam konstruksi sangat penting untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Karena regulasi seperti Undang-Undang Jasa Konstruksi di Indonesia atau FIDIPS di dunia internasional serta standar AIA dan JCT memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan proyek konstruksi. Manajemen kontrak yang baik harus mengikuti teori hukum dan manajemen proyek agar proyek konstruksi dapat berjalan dengan lancar, efisien, dan sesuai dengan hukum. Selanjutnya, pengantar hukum konstruksi di Indonesia, yang dimana definisi hukum konstruksi. Hukum konstruksi adalah cabang hukum yang mengatur segala aspek yang berkaitan dengan proses perencanaan, pelaksanaan, hingga penyelesaian proyek konstruksi. Hukum ini mencakup sebagai regulasi yang berkaitan dengan kontrak kerja, izin membangun standar, keselamatan, kewajiban para pihak yang terlibat, serta penyelesaian sengketa konstruksi. Masih yang sama, pengantar hukum konstruksi Indonesia, yang dimana dasar hukum dan peraturan yang mengatur konstruksi di Indonesia. Ternyata di kontrak konstruksi Indonesia juga ada dasar hukum yang kita harus patuhi, yang dimana pengaturan konstruksi di Indonesia, yaitu di Indonesia hukum konstruksi diatur oleh berbagai undang-undang, peraturan pemerintah, dan regulasi lainnya. Di antaranya ada 4 poin yang saya masukkan. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Yang kedua, mengatur penyelenggaraan
jasa konstruksi di Indonesia. Yang ketiga, mewajibkan setiap penyedia jasa konstruksi memiliki sertifikasi dan izin usaha. Yang terakhir, yaitu yang keempat, mengatur tentang hak dan kewajiban pengguna jasa serta penyedia jasa. Itulah 4 yang pengantar yang mengatur konstruksi di Indonesia. Ada 4 teman-teman ya. Selanjutnya, keselamatan dan kesehatan kerja atau biasa disebut dengan K3 konstruksi. Yang pertama, mengacu pada standar keselamatan proyek konstruksi untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja. Contohnya, salah satunya yaitu penggunaan alat pelindung dari APD oleh pekerja di lokasi pembangunan. Selanjutnya, sengketa konstruksi dan penyelesaiannya. Yang dimana sengketa adalah dalam konstruksi itu dapat disebabkan oleh keterlambatan proyek atau perubahan desain atau penyelenggaraan kontrak. Jadi mana cara kita menyelesaikannya ini, yaitu penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dengan kita harus misalkan nih kita negosiasi ke punyanya, atau kita dengan mediasi, atau dengan arbitrase, atau juga bisa dengan kita menggunakan jalur pengadilan. Itu penyelesaian teman-teman. Selanjutnya kita menggunakan salah satu contoh, yaitu contohnya kontraktor menggugat pemilik proyek karena pembayaran tidak dilakukan sesuai dengan kesepakatan kontrak. Berarti itu masuk dengan salah satu sengketa konstruksi dan penyelesaiannya. Oke ya. Selanjutnya, peran dan tanggung jawab para pihak dalam konstruksi. Dalam proyek konstruksi ada beberapa pihak utama yang teman-teman harus tahu yang apa aja sih yang memiliki peran dan tanggung jawab mereka itu apa aja. Yang pertama itu adalah pemilik proyek atau yang biasa disebut dengan owner atau developer. Yang kedua yaitu adalah kontraktor. Yang ketiga yaitu konsultan perencana dan konsultan pengawas. Yang keempat adalah subkontraktor. Yang terakhir adalah yaitu pemerintah dan regulator. Selanjutnya, jasa kontrak konstruksi di Indonesia. Oh, ternyata juga jasa kontrak konstruksi di Indonesia yang itu adalah kontrak konstruksi memiliki berbagai bentuk berdasarkan metode pembayaran dan pelaksanaan proyek. Yang dimana ya ada 4 poin, yaitu adalah kontrak lump sum, kontrak harga satuan, kontrak desain dan build. Yang keempat adalah kontrak turnkey. Baik, hukum konstruksi dalam perspektif lingkungan. yang dimana proyek konstruksi sering berdampak pada lingkungan. Kenapa? Kenapa sering berdampak? Karena itu ada regulasi yang mengatur aspek di lingkungannya dalam hukum konstruksi. Seperti bagaimanakah itu? Yaitu ada 2. Yang pertama, kita harus menganalisis mengenai dampak lingkungan yang dimana kita harus diperlukan untuk proyek yang memiliki dampak besar terhadap lingkungan. Contohnya kayak gimana? Contohnya itu pembangunan bandara harus melalui studi AMDAL sebelum mendapatkan izin konstruksi. Kayak gitu. Selanjutnya, sertifikat bangunan hijau Green Building Certification, yang dimana proyek konstruksi harus dianjurkan untuk memenuhi standar ramah lingkungan. Contohnya, gedung perkantoran yang menggunakan sistem energi terbarukan mendapatkan sertifikat
hijau. Ini regulasi hukum konstruksi dalam era digital. Jadi mana? Sering dengan perkembangan teknologi hukum, konstruksi juga berkembang untuk mengakomodasi digitalisasi dalam sektor konstruksi. Nah, ada beberapa aspek yang relevan antara lain. Yang pertama yaitu sistem informasi jasa konstruksi, yang dimana kita digunakan untuk pendaftaran sertifikasi tenaga kerja dan badan usaha konstruksi. Selanjutnya BIM atau biasa disebut dengan Building Information Modeling, di mana teknologi yang mendukung atau untuk mendukung efisiensi proyek dengan permodelan digital. Dan terakhir adalah tanda tangan elektronik dalam kontrak, yang dimana digunakan untuk mempermudah transaksi kontrak konstruksi secara online. Selanjutnya, regulasi hukum konstruksi dalam era digital. Ya, ini udah deh dijelasin tadi ya teman-teman. Selanjutnya adalah perkembangan dan tren hukum konstruksi di Indonesia, yang dimana kita harus meningkatkan sertifikasi tenaga kerja konstruksi, yang dimana mendorong oleh Kementerian PUPR agar tenaga kerja memiliki kompetensi standar internasional. Selanjutnya, penerapan proyek infrastruktur yang berbasis KPBU, kerjasama pemerintah dan badan usaha, yang dimana pemerintah semakin banyak melibatkan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur seperti proyek jalan tol dan pelabuhan. Selanjutnya, peningkatan pengawasan dalam proyek strategi nasional. Kayak gimana? Proyek besar seperti Ibu Kota Nusantara yang ada di Kalimantan yang sedang saat dibangun ini, yang lagi sedang pesat-pesatnya, yang mendapatkan pengawasan ketat dalam aspek hukum dan regulasi. Selanjutnya, hal apa yang perlu diperhatikan dalam hukum konstruksi? Nah, teman-teman, ini kita harus tahu, kita harus beberapa perhatikan dalam konstruksi. Apa sih yang kita perlu perhatikan dalam konstruksi dalam dunia teknik sipil ini, dalam dunia bangunan ini? Yang pertama, kita harus regulasi dan perizinan proyek. Kita harus izin dulu dalam suatu menggunakan proyek. Selanjutnya, kita harus penyusunan kontrak konstruksi yang kuat, yang dimana kita harus menyusun kontrak-kontrak konstruksi yang kuat. Yang ketiga, yang dimana kita harus mengelola resiko dalam proyek konstruksi. Berarti teman-teman, kita harus menerima risiko-risiko atau pengelolaan risiko yang dalam proyek konstruksi ini. Selanjutnya yang keempat, kepatuhan terhadap standar keselamatan dan lingkungan, ini mana kita harus mematuhi standar keselamatan atau K3 dalam pekerjaan, teman-teman. Selanjutnya yang terakhir yaitu penyelesaian sengketa konstruksi secara efisien. Maaf ya teman-teman, batuk lagi. Selanjutnya, pengadaan pengerjaan konstruksi dan jasa konsultasi konstruksi, yang dimana pengadaan pengerjaan konstruksi ini merujuk pada proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan fisik yang mencakup pembangunan gedung, jalan jembatan, irigasi, pelabuhan, dan infrastruktur lainnya, yang dimana pengadaan ini melibatkan kontraktor yang bertanggung jawab atas pekerjaan konstruksi sesuai dengan spesifikasi teknis dan kontrak yang telah disepakati. Selanjutnya, pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi konstruksi, yaitu pengadaan jasa konsultasi konstruksi, yang dimana
mengacu pada profesional yang disediakan oleh konsultan untuk mendukung pekerjaan konstruksi. Jadi mana kita harus mendukung pekerjaan-pekerjaan konstruksi yang telah disediakan oleh konsultan, termasuk perencanaan teknis, studi kelayakan, yang dimana kita harus benar-benar lihat apakah ini benar-benar layak, apakah enggak, apa atau tidak. Selanjutnya manajemen proyek, desain arsitektur, yang dimana kita harus benar-benar ngecek desain arsitekturnya, jangan sampai di tengah perjalanan kita sudah bangun tiba-tiba diganti. Selanjutnya ada namanya dengan pengawasan pelaksanaan konstruksi, yang dimana kita harus benar-benar mengawasi suatu pelaksanaan konstruksi, karena ini sangat penting ya teman-teman dalam pengawasan. Terus ada konsultan bertugas memberikan rekomendasi dan memastikan proyek berjalan sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku, yang saya tadi maksud, yang dimana kan tadi kita harus benar-benar melihat dari desainnya apakah udah benar, terus kita perencanaan teknisnya udah apakah udah benar juga perencanaan teknisnya, terus pengawasan kita dalam pelaksanaan itu apakah juga udah benar. Makanya dalam konsultan itu harus bertugas memberikan rekomendasi dan memastikan proyek berjalan sesuai standar dan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, ada landasan teori dan regulasi, yang dimana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Yang ketiga, Permen PUPR Nomor 16 Tahun 2018 tentang standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia. Jadi ternyata juga landasan dalam dunia konstruksi ada landasan teori dan regulasi. Ada 3 yang telah diatur ya teman-teman. Selanjutnya, tahapan pengadaan pengerjaan konstruksi dan jasa konsultasi konstruksi. Gimana sih tahapan-tahapan dalam dunia pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi konstruksi? Yang dimana ada tahapan, yaitu agar pengadaan berjalan dengan lancar dan sesuai aturan, terdapat beberapa tahapan utama dan prosesnya. Jadi sebelum kita melakukan dunia konstruksi itu ada beberapa tahapan ya teman-teman. Tahapan yang pertama yaitu adalah perencanaan pengadaan. Jadi kita harus merencanakan pengadaan kayak barang-barang apa aja nggak sih yang kita harus siapin. Terus adalah persiapan pengadaan. Jadi kita harus mempersiapkan semua segala sesuatu. Selanjutnya itu adalah pelaksanaan kontrak. Jadi setelah perencanaan selesai, persiapan juga selesai, terus kita harus melaksanakan kontraknya. Dan terakhir yaitu adalah penyelesaian dan serah terima pekerjaan. Misalkan ini kita udah beres nih suatu pekerjaan, jadi kita harus surat terima pekerjaan kayak gitu ya. Oke, selanjutnya adalah resiko dalam pengadaan konstruksi, yang dimana risiko dalam pengadaan konstruksi ini yaitu proses pengadaan pekerjaan konstruksi seringkali menghadapi berbagai tantangan dan risiko seperti keterlambatan proyek yang disebabkan oleh masalah perizinan, cuaca buruk, atau kendala teknis. Ini biasa sering terjadi di dunia pekerjaan. Jadi kita sebagai kontraktor harus benar-benar jeli atau harus benar-benar gimana sih kita manajemen waktu. Soalnya benar-benar kita harus memperkirakan cuaca buruk besok apakah bagus apa enggak. Terus disebut ada juga masalah perizinan. Nah ini masalah perizinan kita harus benar-benar apakah ini udah dapat izin atau belum. Kita nggak boleh seenak-enaknya aja. Misalkan ini kita membangun di membangun gunung di Cukutra, tapi sedangkan di Cukutra kita nggak dapat izin. Jadi kita harus memulai dari perizinan dulu supaya tidak keterlambatan dalam proyek. Selanjutnya adalah kendala teknis. Nah ini biasa terjadilah teman-teman kalau misalkan kendala teknis. Selanjutnya itu adalah kenaikan biaya,
yang dimana ada perubahan harga material atau pekerjaan tambahan yang tak tentu. Enggak, yang dimana berarti teman-teman nih, kalau kenaikan biaya berarti teman-teman harus mensurvey 3 tempat. Misalkan kita membuat RAB, berarti RAB itu kita harus mensurvey tempat nih. Misalkan toko A, toko B, toko C. Misalkan toko A udah kenaikan barang, kita bisa pindah ke toko B supaya apa namanya, supaya peningkatan harganya tidak terlalu naik dan sesuai dengan juga RAB ya teman-teman. Selanjutnya, kualitas pekerjaan yang buruk, yang dimana akibat ada penggunaan bahan yang tidak sesuai spesifikasi atau pelaksanaan yang tidak profesional. Yang dimana misalkan nih, yang dimaksud adalah kualifikasi pekerjaan yang buruk itu misalkan nih kita pengen buat beton tapi ternyata kita menggunakan berlebihan atau tidak sesuai dengan yang kita harapkan, kayak gitu. Selanjutnya, peraturan dan standar teknis dalam konstruksi. Oke, selain regulasi terkait pengadaan, ternyata terdapat standar dan pedoman teknis yang harus kita ikuti ya teman-teman dalam pekerjaan konstruksi. Apa aja sih yang kita harus ikuti? Yang pertama ada namanya dengan SNI. Pasti teman-teman udah tahu sih apa sih itu SNI. Soalnya ini SNI sangat penting buat atau juga sebagai pedoman orang-orang engineering teknik sipil. Nah, di mana SN ini adalah Standar Nasional Indonesia. Misalnya SNI 1726/2019 tentang tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk bangunan gedung. Jadi teman-teman, SN ini adalah standar-standar nasional Indonesia. Misalnya kita nggak bisa seenaknya aja nih membangun rumah. Misalnya kita membangun rumah di Ciputra, tapi Ciputranya ada gunung ini gitu. Berarti teman-teman kita harus menghitung, misalkan hitung gempa. Nah, misalnya kita harus menghitung gempa, berarti kita harus melihat standar-standar nasional yang ada di SNI ini, kayak gitu. Jadi kita nggak boleh sembarang kayak gitu. Selanjutnya, peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, yang dimana mengatur spesifikasi teknis dan persyaratan pelaksanaan konstruksi. Wow, ternyata selanjutnya metode pemilihan penyedia jasa konstruksi dan konsultasi. Ternyata kita harus ada metode. Metodenya itu apa aja sih dalam pemilihan penyedia jasa konstruksi dan konsultansi? Yang pertama, dalam pengadaan konstruksi dan jasa konsultasi harus memilih penyedia jasa yang harus dilakukan secara kompetitif dan transparan. Yang dimana ada beberapa metode umum yang digunakan. Yang pertama itu adalah untuk pekerjaan konstruksi. Yang itu adalah tender umum, yang dimana metode ini kompetitif terbuka bagi semua penyedia jasa yang memenuhi syarat. Selanjutnya, tender terbatas. Hanya penyedia jasa tertentu yang diundang, biasanya untuk proyek kompleks. Oke, selanjutnya seleksi langsung, yang dimana digunakan untuk pekerjaan dengan nilai kontrak tertentu atau kondisi khusus. Nah teman-teman ini kan misalnya ini kan ada metodenya, ada 3 metode. Ada metode tender umum. Tadi yang tender umum ini adalah terbuka bagi semua penyedia jasa, jadi semuanya bisa. Nah, kalau tender terbatas berarti orang-orang yang bisa kita percaya aja. Misalkan nih saya ingin bangun gedung ini, udah ada orang nih, mending saya pakai jasa dia. Itu namanya tender terbatas. Selanjutnya seleksi langsung. Jadi seleksi langsung ini kita bisa seleksi orang-orang, misalkan A, B, C. Ternyata si B itu kita udah lihat kerjanya lebih bagus daripada si A, makanya kita mengambil adalah si A, kayak gitu. Itu adalah seleksi langsung dari kitanya. Nah, selanjutnya masih tetap sama, yaitu untuk jasa konsultasi ya. Seleksi umum dilakukan secara terbuka dan kriteria evaluasi teknis dan finansial. Seleksi terbatas hanya mengundang konsultan yang memiliki pengalaman dan rekam jejak tertentu. Seleksi langsung yaitu untuk jasa konsultansi
dengan nilai kecil atau bersifat unik dan spesifik, yang dimana pemilihan metode ini harus sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk menjaga transparansi dan persaingan yang sehat. Jadi teman-teman, ada 6 metode tadi ya kalau tidak salah. Jadi teman-teman kita harus mematuhi metode-metode ini karena dengan mematuhi metode ini aturan yang berlaku untuk menjaga transparansi dan persaingan yang sehat. Jadi kita harus mematuhi metode ini supaya persaingan kita itu yang sehat aja ya teman-teman. Oke, selanjutnya digitalisasi dalam pengadaan konstruksi. Metode pemilihan penyedia jasa konstruksi dan konsultansi, yang dimana teknologi digital semakin berkembang dan telah diterapkan dalam berbagai aspek pengadaan konstruksi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi, di mana sistem procurement pengadaan elektronik, di mana pemerintah dan perusahaan swasta kini menggunakan procurement untuk mempercepat proses lelang dan mencegah praktik korupsi. Contoh platform pengadaan elektronik di Indonesia seperti di LPSE atau biasa disebut dengan layanan pengadaan secara elektronik, digunakan untuk pengadaan pemerintah. Selanjutnya SPSE, sistem pengadaan secara elektronik, yang dimana platform berbasis online untuk tender proyek pemerintah. Selanjutnya adalah e-katalog LKPP, yang dimana digunakan pengadaan barang jasa tanpa proses lelang jika sesuai terdaftar dalam sistem. Selanjutnya pengadaan konstruksi berbasis ESG atau biasa disebut dengan environmental, social, and governance, yang dimana saat ini banyak proyek konstruksi memulai menerapkan ESG lingkungan. Ternyata udah mulai banyak menerapkan ya ternyata teman-teman, yaitu sosial dan tata kelola perusahaan untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Ternyata ada aspek juga buat ESG dalam konstruksi, di mana aspek yang kita harus memenuhi yaitu environmental lingkungan, di mana menggunakan material ramah lingkungan, efisiensi energi. Selanjutnya sosial, memastikan keselamatan kerja, keterlibatan masyarakat lokal, dan dampak sosial proyek. Oke, selanjutnya governance, tata kelola perusahaan, transparansi dalam proses pengadaan, kepatuhan terhadap regulasi, dan praktik bisnis yang etis. Selanjutnya ada pengaruh kebijakan pemerintah dan regulasi terbaru, ya di mana kebijakan pemerintah sangat mempengaruhi proses pengadaan konstruksi, terutama dalam hal perizinan, persyaratan teknis, dan sistem pembiayaan. Jadi teman-teman, kita harus mematuhi kebijakan yang ada, di mana kita harus benar-benar mematuhi segala perizinan lah. Kita harus benar-benar mudah ngatur suatu proyek itu tentang perizinan, dan terus persyaratan teknisnya apa aja sih, persyaratan yang harus kita selesaiin. Terus yaitu adalah sistem pembiayaan, gimana sih kita mau pembiayaan ini. Oke, yang pertama itu ada beberapa regulasi yang terbaru yang penting. Yang pertama, peraturan presiden nomor 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, yaitu mempermudah mekanisme tender dan meningkatkan efisiensi pengadaan.
Selanjutnya, UU Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 yang dimana menyederhanakan perizinan konstruksi agar proyek bisa berjalan lebih cepat. Selanjutnya, Peraturan Menteri PUPR nomor 8 tahun 2022 tentang standar keselamatan konstruksi yang dimana kita mewajibkan penerapan standar keselamatan yang ketat. Selanjutnya, persiapan kontrak dan rancangan kontrak pekerjaan konstruksi yang dimana pengertian persiapan kontrak pekerjaan konstruksi. Pengertiannya adalah persiapan kontrak pekerjaan konstruksi adalah tahap awal sebelum kontrak resmi dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak terkait dalam proyek konstruksi. Oke, selanjutnya persiapan ini mencakup berbagai aspek teknis, diantaranya teknis hukum, administrasi, dan finansial untuk memastikan bahwa kontrak yang dibuat sesuai dengan kebutuhan proyek dan aturan yang berlaku. Selanjutnya, persiapan kontrak bertujuan untuk mengidentifikasi ruang lingkup pekerjaan, menetapkan hak dan kewajiban para pihak, mengantisipasi potensi risiko, serta menghindari sengketa di masa mendatang. Proses ini melibatkan proyek kontraktor, konsultan hukum, dan pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi. Jadi dalam gimana dalam menghindari sengketa di masa mendatang, proses ini melibatkan proyek kontraktor, konsultan hukum, dan pihak lainnya. Oke, selanjutnya tujuan persiapan dan rancangan kontrak pekerjaan konstruksi. Nah, ada beberapa tujuan utama dari persiapan dan perancangan kontrak konstruksi adalah yang pertama, kita harus mencegah sengketa dan konflik itu terjadi. Mengapa? Kenapa? Karena dengan menyusun kontrak yang jelas dan lengkap, risiko penyelesaian antara pemilik proyek dan kontraktor dapat diminimalkan. Selanjutnya, memastikan kepatuhan hukum yang dimana kontrak harus sesuai dengan regulasi yang berlaku seperti Undang-Undang Jasa Konstruksi dan standar teknik lainnya seperti standar apa yang tadi saya baca, standar CNI itu adalah standar yang sering kita gunakan dalam dunia teknik sipil. Selanjutnya, contoh persiapan dan rancangan kontrak pekerjaan konstruksi. Di mana contoh persiapan kontrak pekerjaan konstruksi ini diidentifikasi kebutuhan dan lingkungan proyek, di mana kita menentukan jenis bangunan, luas area, jumlah lantai, kebutuhan spesifik lainnya. Selanjutnya, penunjukan tim penyusun kontrak, di mana tim ini terdiri pemilik proyek, konsultan hukum, konsultan teknik, dan tim pengadaan. Selanjutnya, pemilihan kontraktor bisa dilakukan melalui tender atau penunjukan langsung sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang perlu kita perhatikan dalam persiapan dan rancangan kontrak pekerjaan konstruksi. Yang pertama, ada apa sih jenis kontrak pekerjaan konstruksi itu? Yang dimana pemilihan jenis kontrak sangat penting. Mengapa sangat penting? Apa sih yang sangat penting? Karena
akan menentukan bagaimana proyek akan dijalankan. Beberapa jenis kontrak yang umum digunakan dalam proyek pekerjaan konstruksi di antara lain. Oke, kontrak yang biasa disebut dengan lump sum, yang dimana harga tetap tanpa perubahan selama proyek berlangsung kecuali ada keadaan luar biasa yang memerlukan perubahan, di mana cocok untuk proyek dengan desain dan spesifikasi yang sudah final. Ini merupakan, kalau buat kontrak lump sum itu adalah proyek dengan sesuai dengan spesifikasi yang sudah final. Selanjutnya adalah kontrak harga satuan, yang dimana pembayaran berdasarkan volume pekerjaan yang telah selesai. Nah, kontrak harga satuan ini cocok untuk proyek volumenya sulit diperkirakan di awal. Oke, selain dalam dokumen pendukung kontrak konstruksi, yaitu selain isi kontrak utama, ada beberapa dokumen yang harus disertakan agar kontrak lebih jelas dan mengikat secara hukum. Yang pertama, gambar teknis engineering drawings, yang dimana berisi rencana arsitektur, struktur, mekanikal, elektrikal, dan lainnya menjadi dasar pembangunan. Selanjutnya, spesifikasi teknis adalah rincian material dan metode kerja yang digunakan proyek. Selanjutnya, rencana anggaran biaya atau bisa disebut dengan RAB. Perhitungan biaya konstruksi mencakup bahan, tenaga kerja, alat, dan biaya lainnya. Selanjutnya, jadwal pelaksanaan atau time schedule, di mana waktu pekerjaan proyek termasuk tahapan-tahapan dalam dan batas waktu penyelesaian. Selanjutnya, potensi risiko dalam kontrak konstruksi dan cara mengantisipasinya. Ya, di mana dalam kontrak konstruksi ada beberapa risiko yang harus diperhatikan dan diantisipasi, seperti keterlambatan proyek, yang dimana penyebabnya yaitu cuaca buruk, keterlambatan material, atau kendala teknis. Solusi menyertakan klausul force majeure dan saksi keterlambatan proyek. Perubahan lingkup pekerjaan atau dengan change order, ya, di mana penyebabnya revisi desain atau perubahan permintaan pemilik proyek. Solusinya yaitu menyertakan mekanisme persetujuan perubahan dalam kontrak sebelum diterapkan. Selanjutnya, sengketa dan klaim, di mana penyebabnya ketidaksepahaman antara kontraktor dan proyek mengenai volume pekerjaan atau pembayaran. Solusinya menyertakan mekanisme penyelesaian sengketa seperti mediasi dan arbitrase. Selanjutnya, perbedaan kontrak konstruksi dengan kontrak lainnya. Kontrak pekerjaan konstruksi memiliki perbedaan dengan kontrak lain, terutama dalam aspek berikut, di mana aspek konstruksi, kontrak umum, jasa atau barang lainnya. Sifat pekerjaan melibatkan pembangunan fisik dengan standar teknis ketat, biasanya berupa jasa atau barang yang lebih sederhana. Selanjutnya, durasi kontrak jangka panjang dengan berbagai tahap pekerjaan, bisa bersifat jangka pendek atau satu kali transaksi. Selanjutnya, pelaksanaan manajemen kontrak konstruksi, di mana pengertian manajemen kontrak konstruksi. Manajemen kontrak konstruksi adalah proses pengelolaan kontrak yang mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga penyelesaian proyek konstruksi agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang disepakati antara pemilik proyek atau owner dan kontraktor.
Manajemen ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam proyek kontrak, termasuk spesifikasi teknis, biaya, waktu, serta risiko yang mungkin terjadi selama proyek berlangsung. Selanjutnya, landasan teori manajemen kontrak konstruksi, yang dimana manajemen kontrak konstruksi didasarkan pada beberapa teori dalam ilmu manajemen proyek dan hukum kontrak. Tahapan pelaksanaan manajemen kontrak konstruksi. Tahap perencanaan kontrak, di mana identifikasi kebutuhan proyek seperti ruang lingkup anggaran dan sumber daya yang dibutuhkan, pemilihan jenis kontrak yang sesuai dengan kontrak lump sum, kontrak harga satuan, kontrak cost plus atau kontrak turnkey. Penyusunan dokumen kontrak termasuk spesifikasi teknis, jadwal pelaksanaan, dan klaus hukum, di mana tahap pelaksanaan kontrak, pengolahan perubahan kontrak, variation order jika ada perubahan desain atau spesifikasi teknis. Selanjutnya adalah monitoring dan evaluasi proyek berdasarkan ketentuan dalam proyek seperti pencapaian progres pekerjaan, standar mutu, dan jendela lapangan. Pengolahan klaim manajemen terkait pembayaran, keterlambatan, dan kendala lainnya. Penerapan manajemen kontrak konstruksi. Manajemen kontrak dalam konstruksi diterapkan berbagai proyek baik skala kecil maupun besar. Beberapa aspek utama dalam penerapan meliputi, di mana itu adalah dokumentasi yang lengkap dan jelas. Setiap aspek proyek harus terdokumentasi dengan baik, termasuk perjanjian tertulis, perubahan kontrak, dan laporan kemajuan proyek. Selanjutnya, sistem pengawasan yang efektif. Penggunaan teknologi seperti Boolean informasi, modeling atau BIM, dan perangkatan lunak manajemen proyek dapat meningkatkan efisiensi dan monitoring pelaksanaan kontrak. Penerapan alternatif penyelesaian sengketa. Jika terjadi penyelesaian metode alternatif seperti mediasi, arbitrase, atau adjudikasi dapat diterapkan sebelum menempuh jalur litigasi dan pengadilan. Tentunya syarat-syarat khusus kontrak konstruksi, di mana syarat khusus kontrak konstruksi adalah ketentuan yang mengatur hal-hal teknis dan administrasi yang lebih spesifik, rinci, dan bersifat pelengkap dari syarat-syarat umum. Syarat khusus ini disusun untuk menyesuaikan kebutuhan proyek tertentu dan memberikan penjabaran lebih lanjut terhadap klausul-klausul dalam kontrak umum. Berikut penjelasan lengkap tentang syarat khusus kontrak khusus beserta contohnya, yaitu waktu pelaksana dan jadwal, cara pembayaran, mutu dan spesifikasi teknis, tenaga kerja dan keselamatan, perubahan pekerjaan, variasi. Selanjutnya, perubahan dan adendum kontrak. Perubahan atau adendum kontrak merupakan hal umum terjadi dalam pelaksanaan suatu perjanjian atau proyek, terutama jika kontrak tersebut berlangsung dalam jangka waktu panjang atau melibatkan banyak pihak dan variabel. Berikut penjelasan detail mengenai perubahan dan adendum kontrak secara contohnya. Di mana pengertian perubahan kontrak? Perubahan kontrak adalah modifikasi terhadap isi kontrak yang telah disepakati sebelumnya oleh pihak baik sebagian maupun seluruhnya. Perubahan ini bisa berupa perubahan ruang lingkup pekerjaan, perubahan perubahan harga, perubahan jadwal pelaksanaan, perubahan syarat pembayaran, perubahan tanggung jawab para pihak. Selanjutnya, negosiasi kontrak konstruksi, di mana pihak owner. Sebagai owner, teknik negosiasi kontrak proyek konstruksi yang efektif meliputi persiapan matang, memahami kontrak secara
secara mendalam, menetapkan tujuan yang jelas, mengidentifikasi win-win solution, menjaga sikap profesional dan fleksibel, mencari informasi pendukung, membuat daftar periksa, mempersiapkan penawaran balasan, dan mengetahui batas akhir negosiasi. Sebelum negosiasi, persiapan matang, lakukan riset atau analisis mendalam tentang proyek dan kontraktor, termasuk memahami tujuan Anda secara spesifik, pahami dasar kontrak, kenali jenis dan unsur-unsur dasar kontrak konstruksi yang sah agar Anda tahu apa yang bisa dinegosiasikan. Kumpulkan data, siapkan informasi pendukung untuk posisi Anda seperti harga pasar, penawar, kontraktor lain, dan analisis biaya.